Pemirsa, DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi undang-undang. Dalam rapat paripurna menyetujui 3 pasal perbaikan. Sementara Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menegaskan duifungsi TNI tidak akan muncul lagi usai RUU TNI disahkan menjadi undang-undang. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani menyetujui revisi Undang-Undang TNI menjadi undang-undang. Di pihak pemerintah dihadiri Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto beserta Kepala Staf, serta Mensesnek Prasetyo Hadi. Ketua DPR RI Puan Maharani menepis kekhawatiran elemen masyarakat yang menolak perubahan belei tersebut. DPR berharap masa penolak revisi Undang-Undang TNI dapat mendengarkan penjelasan dari parlemen. Tetap mengedepankan supremasi sipil, kemudian hak-hak demokrasi, kemudian juga hak asasi manusia sesuai dengan aturan perundangan di Indonesia dan internasional. Jadi kami berharap dan menghimbau adik-adik mahasiswa yang saat ini mungkin masih belum mendapatkan penjelasan atau keterangan yang dibutuhkan, nanti kami siap untuk memberikan penjelasan bahwa apa yang dikhawatirkan, apa yang dicurigai bahwa ada berita-berita yang kemudian revisi Undang-Undang TNI ini tidak akan sesuai dengan yang diharapkan, insya Allah tidak. Dan kami juga berharap bahwa revisi Undang-Undang TNI yang kemudian tadi sudah disahkan adalah nantinya ke depan akan bisa bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara. Adapun terdapat 3 poin perubahan di Undang-Undang TNI yang baru, yakni di pasal 47 terkait jabatan TNI aktif di 14 kementerian lembaga sipil, yakni Kemenko Polkam, Kemenhan, Wantanas, Kesekretariatan Negara, BIN, BSSN, Lemhanas, Basarnas, BNN, Pengelolaan Perbatasan, BNPT, Bakamla, Kejaksaan Agung, serta Mahkamah Agung. Prajurit TNI harus mundur jika menjabat di luar 14 kementerian lembaga itu. Selanjutnya terkait penambahan masa dinas pada pasal 53 revisi Undang-Undang TNI, usia pensiun untuk bintara dan tamtama yakni 55 tahun. Sementara perwira hingga pangkat kolonel 58 tahun. Sedangkan bagi perwira tinggi bintang 4 menjadi 63 tahun dan dapat diperpanjang selama 2 tahun sesuai keputusan Presiden. Sedangkan pada tugas pokok fungsi TNI terdapat penambahan poin tugas pokok dalam operasi militer selain perang, yakni membantu menanggulangi ancaman siber serta melindungi dan menyelamatkan warga negara Indonesia di luar negeri. Sementara itu, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menegaskan tidak akan ada lagi wajib militer, kecuali para prajurit di akademi hingga komponen cadangan. Ia juga menegaskan duifungsi TNI tidak akan muncul lagi usai revisi Undang-Undang TNI disahkan menjadi undang-undang. Interpretasi itu kadang-kadang tidak proporsional. Saya luruskan, nggak ada lagi wajib militer. Yang ada itu untuk perwira itu kalau dia akademi militer atau dia sebagai perwira prajurit karier atau sebagai komponen cadangan. Ya. Jadi tidak ada wajib militer di Indonesia lagi. Ya. Tidak ada difungsi di Indonesia lagi. Jangankan jasad arwahnya pun udah nggak ada. Ya. Tim Liputan. Perkenalkan, nama saya Zafira Rodatun Nurmida dengan NIM 19 dari Prodi D4 dari KBG. Saya Syarandi Darkuni dengan NIM 28 dari Prodi D4 dari KBG. Saya Mediawan Bahri dengan NIM 13 dari Prodi D4 dari KBG. Saya Zara Fitria NIM 17 dari Prodi D4 dari KBG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan. Di sini kami akan menjelaskan dinamika hubungan sipil militer dalam RUU TNI. Bagaimana sih terjadinya dinamika RUU TNI? Kasus ini mencuat pada tahun 2023 hingga 2024, di mana DPR RI bersama pemerintah membahas revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
integrasi politik menuntut bahwa institusi militer tunduk pada otoritas sipil yang demokratis, bukan sebaliknya. Jika prinsip ini dilanggar, maka bisa terjadi disfungsi tata kelola negara yang berdampak pada polarisasi, ketidakpercayaan publik, dan hingga potensi konflik vertikal. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab potensi disintegrasi akibat dinamika RUU TNI ini, yaitu yang pertama, ambiguitas peran militer dalam fungsi non-militer yang berpotensi tumpang tindih dengan tugas institusi sipil seperti kepolisian. Kemudian, kurangnya pengawasan demokratis, karena draft RUU memperbolehkan operasi militer selain perang atau UMSB tanpa kontrol langsung dari Presiden atau DPR. Kemudian, yang ketiga, trauma sejarah masa Orde Baru, di mana militer memiliki peran dominan dalam pemerintahan dan kehidupan sipil yang dapat memunculkan resistensi dari kelompok sipil jika pola ini muncul kembali. Kemudian yang terakhir yaitu minimnya pelibatan publik dan transparansi dalam penyusunan RUU yang menimbulkan ketidakpercayaan terhadap proses legislasi. Lalu, alternatif penyelesaian dan pencegahan. Untuk mencegah potensi akibat revisi RUU TNI, berikut beberapa alternatif solusi. Yang pertama, mendorong dialog terbuka antara sipil dan militer, serta melibatkan akademis, masyarakat sipil, dan media dalam proses regulasi RUU TNI. Yang kedua, mengembalikan prinsip supremasi sipil dengan memperjelas peran militer dalam konstitusi dan hukum, serta memastikan bahwa semua operasi militer selain perang tetap berada di bawah kontrol sipil. 3. Peningkatan transparansi dan partisipasi publik agar masyarakat luas dapat memberikan masukan terhadap kebijakan yang menyangkut keamanan nasional. 4. Reformasi internal TNI untuk memperkuat profesional militer dalam konteks demokrasi modern dan menyesuaikan dengan kebutuhan pertahanan tanpa menggabungkan fungsi lembaga lain. Dinamika dalam pembahasan RUU TNI menjadi pengingat penting bahwa hubungan sipil dan militer tidak boleh disepelekan. Reformasi sektor keamanan harus tetap berpihak pada prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan supremasi sipil demi menjaga integrasi nasional yang kokoh.